Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Devotion Keluarga Blessing. Sebelum kita mulai devotion kali ini, yuk kita mari satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kali ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan sebagian isi hati-Mu Tuhan, urapi setiap kami tanpa terkecuali ya Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti rahasia firman-Mu ya Tuhan. Urapi juga Tuhan hamba-Mu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu yang tiada batasnya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, devotion kali ini dengan tema memenangkan perang dalam pikiran. Yuk mari kita buka ayat firman Tuhannya di dalam Filipi 4 ayat 7-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sambil kita bagian yang penting-penting saya akan garis bawahi Bapak Ibu ya. Yuk kita mulai Filipi 4 ayat 7-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Perhatikan kata hati Bapak Ibu, garis bawahi kata hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Garis bawahi kata pikirkanlah ya Bapak Ibu ya. Dan ayat 9-nya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Garis bawahi kata lakukan Bapak Ibu ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa ambil satu inti Bapak Ibu. Dari tadi yang saya 3 garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kata hati, yang kedua pikiran, dan yang ketiga yaitu perbuatan atau tindakan. Jadi kita ambil satu kesimpulan dari ayat ini Bapak Ibu. Dari hati pertama kali Bapak Ibu ya. Kalau hati kita beres, maka pikiranmu juga beres. Kalau pikiran kita beres, maka tindakan kita beres. Lah, sebaliknya begitu juga Bapak Ibu. Ketika hati kita dimulai dengan tidak beres ada yang di dalam hati kita, maka pasti pikiran kita pun juga tidak beres. Akibatnya tindakan atau perbuatan kita tidak beres. Hati-hati Bapak Ibu, melalui tindakan atau perbuatan kita, ini akan membawa kita kepada penghakiman. Di mana ayatnya Bapak Ibu? Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Di dalam Yeremia 17 ayat 10, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Satu ayat lagi Bapak Ibu ya, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14 dikatakan dengan jelas di sana Bapak Ibu, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Jadi dengan adanya dimulai dari hati kita dulu Bapak Ibu, lalu hati mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi tindakan kita. Lalu aplikasinya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya kasih contoh satu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau yang melihat filmnya Batman Bapak Ibu, di tahun 2008 itu Bapak Ibu ya, ada film Batman yang sangat terkenal Bapak Ibu. Ada satu nama pemerannya Bapak Ibu, namanya Heath Ledger. Siapa itu Heath Ledger? Ia 28 tahun usianya Bapak Ibu. Dia lagi di puncak popularitasnya dan dia memerankan peran sebagai Joker. Nah Bapak Ibu, dia memerankan Joker ini sangat ekstrim sekali Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan? Untuk menjalani totalitas seorang peran dalam Joker, karakternya Joker, dia menyewa selama 6 bulan. Jadi tinggal di apartemen Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, tanpa komunikasi dengan dunia luar. Jadi dia tidak pakai HP-nya, dia tidak bawa apapun yang berhubungan dengan dunia luar, termasuk juga dengan internet, TV, segala media sosial dia tidak gunakan Bapak Ibu. Jadi dia benar-benar mengisolasi sendiri dirinya, mengurung dirinya. Cuma dengan satu dia bawa apa? Jurnal tentang Joker. Dan dia mau mendalami peran Joker ini Bapak Ibu. Joker itu kan kalau kita lihat Bapak Ibu ya, semua pasti tahu Joker ya. Jadi peran orang yang disakiti sama masyarakat sampai dia akhirnya mengucilkan diri dan akhirnya dia menjadi pembunuh berdarah dingin. Dia sama seperti itu Bapak Ibu. Demi menjalankan perannya itu dia melakukannya seperti itu. Lalu Bapak Ibu yang terjadi apa Bapak Ibu? Setelah dia syuting Bapak Ibu, terjadilah antara Batman satu scan Bapak Ibu ya, Batman dan Joker itu tempur gitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu
dia menjalankan perannya sebagai joker itu benar-benar hidup Bapak Ibu. Sampai produser dan sutradaranya ngomong Bapak Ibu ya, ini dijadikan standar. Kalau untuk pemain antagonis gitu Bapak Ibu ya, ini standarnya sebagai film Joker yang pernah ada. Bayangkan Bapak Ibu, jadi demi perannya itu dia akhirnya berhasil melakoni peran karakter Joker. Bapak Ibu tahu lagi itu sampai ditambahi skin. Jadi skin itu pada dalam movie gitu Bapak Ibu ya, sampai ditambahi skin lagi untuk karakter Joker sendiri karena saking bagusnya Bapak Ibu. Yang lebih bagusnya lagi Bapak Ibu, bukan hanya itu Bapak Ibu, dia mendapatkan Academy Award Bapak Ibu. Academy Award ini Bapak Ibu, dia mendapatkan untuk kategori aktor pendukung pria terbaik, melebihi pemeran Batman-nya. Dia dapat kategori terbaiknya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, sayangnya sebelum dia menerima penghargaan itu Bapak Ibu, dia dinyatakan meninggal. Bapak Ibu tahu kenapa meninggalnya? Dia minum obat overdosis Bapak Ibu. Tiap hari dia tidak bisa tidur Bapak Ibu. Pikirannya sudah dikuasai dengan joker Bapak Ibu. Jadi dia itu cemas, khawatir, dan dia tiap hari ingin melakukan kejahatan seperti yang joker lakukan. Kalau tidak melakukan, rasanya nggak enak Bapak Ibu. Jadi peran itu Bapak Ibu sampai masuk ke dalam pikirannya. Seringkali Bapak Ibu, banyak kita yang ngomong, pikiran itu nggak akan merasuki saya. Hati-hati Bapak Ibu. Memang pikiran kita nggak merasuki Bapak Ibu. Kita memang bebas. Tapi kita bisa terpenjara dalam pikiran. Pikiran apa? Pikiran yang negatif. Pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena pikiran kita itu diisi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Alkitab. Makanya hal itu akan membuat pengaruh yang jelek bagi pikiran kita. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ada satu orang tanya sama saya, Pak, menurut Bapak Allah itu kasih? Iya betul, Allah itu kasih. Kalau Allah itu kasih Pak, mengapa kok sampai ada orang yang bunuh diri? Ini pertanyaannya simple tapi mendalam Bapak Ibu. Saya mau katakan Bapak Ibu ya, Tuhan tidak pernah menciptakan orang di akhir hidupnya untuk bunuh diri. Kalau kita lihat Bapak Ibu, contoh satu di Alkitab, Yudas Iskariot. Apakah Yudas diciptakan untuk bunuh diri? Tidak Bapak Ibu. Karena Allah itu penuh kasih Bapak Ibu. Sudah dikasih tahu, Alkitab mencatat dengan jelas di Kejadian 1 ayat 26 bahwa kita ini manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tidak seperti makhluk lainnya. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti kita punya sesuatu yang berharga di mata Allah. Jadi tidak mungkin Allah kita Allah yang iseng untuk menciptakan kita lalu untuk bunuh diri. No. Lalu apa yang menyebabkan sampai seseorang untuk bunuh diri? Itu tadi Bapak Ibu. Alkitab mencatat juga Bapak Ibu ya. Saya tadi ngomong Yudas Bapak Ibu ya. Di dalam Yohanes Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes, di sana dikatakan setelah Yudas makan roti, ia kerasukan iblis. Bagaimana cara sampai iblis merasuki Yudas? Lewat pikirannya Bapak Ibu. Tapi sebelum lewat pikirannya, hatinya sudah nggak beres dulu Bapak Ibu. Jadi ketika hati kita nggak beres, iblis akan gampang masuk melalui pikiran kita. Akhirnya apa? Tindakan juga akan membuat kita binasa. Seperti yang Yudas lakukan. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi devotion pada kali ini Bapak Ibu mengingatkan kita ya Bapak Ibu. Dimulai dari hati Bapak Ibu. Jaga hati kita. Kalau hati kita beres, hati kita berkenan di hadapan Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, maka pikiran kita juga beres. Pikiran kita beres itu artinya seperti apa? Kita menaklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus Bapak Ibu. Caranya seperti apa Pak? Renungkan firman Tuhan. Jangan direnungkan hal-hal dunia yang akan membuat kita semakin terpenjara, semakin kita membuat terkungkung, akhirnya kita terikat dengan dosa itu, kita nggak bisa melepaskan. Seperti tadi, ya, peran Joker dan juga Yudas Bapak Ibu. Hati-hati. Setelah kita beres dengan pikiran kita, maka tindakan kita pun juga beres, perbuatan kita pun beres. Nah, mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu. Matlaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Roh Kudus, tuntun setiap kami, insyafkan pikiran kami, dan juga bimbing jalan kami, supaya jalan kami kembali ke dalam jalan yang benar di hadapan Tuhan.
Tuhan juga rubah, pulihkan hati setiap kami yang melihat dan mendengarkan devotion ini. Biarlah setiap kami boleh mempunyai hati yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga sungguh hidup kami ke depannya hidup untuk menyenangkan Engkau, hidup untuk memberi kesaksian kepada orang-orang di sekitar, bahwa ketika kami mempunyai hati yang beres, pikiran yang beres, maka perbuatan beres, nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.